Kalau Anda sedang berbuat maksiat terus ada ketakutan yang besar, itu dua pertanda. Tanda pertama, Allah sedang mencintai Anda, maka ambil cintanya. Yang kedua, Allah sedang melipat gandakan pahala Anda untuk mengentaskan keburukan dan kesulitan hidup yang mungkin dialami di satu masa. Ini nih, kalau sedang ada pikiran berbuat maksiat terus tiba-tiba takut, ingin tinggalkan, demi Allah saya katakan cepat tinggalkan karena Allah. Karena Allah, pertama Anda akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, amal itu akan berpeluang menghilangkan kesulitan yang Anda mungkin dapatkan di masa depan, bukan saat ini. Maka ketika Anda bertobat, ketika Anda dapatkan cinta Allah, dan boleh jadi satu masa Anda berada dalam kesulitan, gunakanlah ini untuk bermohon kepada Allah membebaskan kesulitan yang Anda sedang alami. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhimina al ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya? Astagfirullah. Dah, sampai dia capek sendiri. Sudah mas, kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wala'afina anin nas, dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi yang indah tuh gini, hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai, jadi dia tuh nggak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus nggak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah lebih daripada seluas lapangan, seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek Jaka Permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga, seluas langit dan bumi. Fi amadin mumaddadah, yang ini diikat begini di tiang, dan cara dibakarnya dilas dari ujung kaki terus. Tapi kalau belum matang sampai ke dalam, bisa jempol dulu, belum matang sampai ke dalam, gak akan naik ke atas tuh. Jadi begitu sudah matang, dalamnya hancur, naik ke atas, ini sembuh lagi terus sampai ke otak. Ke otak ya. Tattaliu 'alal afidah. Ya, kalau bahasa kitanya begini. Ini isi otak kamu apa sih saat di dunia? Yang dipikirin dunia lagi, kumpulin sampai lupa dengan akhirat. Salat gak dikerjakan, orang lain ngejar salat sunnah malam-malam, sampai dengan malamnya kamu yang fardu aja diabaikan demi mengejar dunia. Apa isi otak kamu? Yuk kita angetin tuh ke dalam terus. Bakar sampai habis. Ini. Tapi Anda mesti hati-hati, karena penghuni neraka ini sudah diintai saat di dunia kalau dia nggak mau bertobat. Innaha 'alaihim musadah. Diintai, dilihat nih, kamu teman saya nih, siap-siap ya. Kalau nggak tobat tuh, begitu sampai ke sana sudah nggak akan dibiarkan. Hei teman, sini, saking dekatnya dengan saya jangan pergi, saya ikat ya. Jika Anda tidak memanfaatkan momentum dengan baik dalam setiap keistimewaan, maka tanyakanlah pada dirimu, apakah engkau mungkin akan hidup untuk selamanya? Sedangkan boleh jadi dalam setiap kesempatan itu, engkau akan didatangi oleh maut. Maka jika Anda merasakan, boleh jadi, bertarung dengan kematian, belum tentu hidup pada kesempatan yang akan datang, maka manfaatkanlah setiap keistimewaan yang Anda hadir di dalamnya untuk mengisi dengan setiap kebaikan. Pesan singkat yang paling cepatnya adalah, setiap mendapatkan keistimewaan, apakah Ramadan, apakah malam Al-Qadar, apakah kemudian setiap waktu yang bagus, cepat manfaatkan dengan meningkatkan kebaikan dan amal soleh dalamnya. Karena boleh jadi kalau bukan berganti kepada momentum yang lain, maka boleh jadi maut datang menjemput kita sehingga kehilangan setiap kesempatannya. Paham ya? Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amana billah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat Bu ya, Pak ya, iman itu pengertian dasarnya yakin jangan ragu. Itu poinnya. Yakin jangan ragu. Ya, semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati, Pak, Bu. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama. Cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Ayo bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah.
Iman itu bukan di lisan, kata Allah, di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah, Pak.